Baik, di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami mengenai pengaruh produk, lokasi, dan harga terhadap kepuasan konsumen pada Wayan Coconut Juice Bar di Ubud. Sebelum kita lanjut, izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, ada Made Salina Devilia Saraswati, NPM 007. Yang kedua ada Ana Agung Istri Dwi Suryani, NPM 017. Yang ketiga, Nimade Miki Siwa Mukti, NPM 037. Yang keempat ada Igusti Ayu Mirah Udiani, NPM 042. Dan yang terakhir saya sendiri, Ika Dek Cahyadiwardana, NPM 060. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang masalah. Persaingan yang ketat pada dunia bisnis terjadi pada berbagai bidang, termasuk bisnis kuliner. Kebutuhan akan makanan, minuman merupakan kebutuhan dasar manusia, wajib terpenuhi sehingga bisnis kuliner menjadi tren di kalangan masyarakat Indonesia. Pola konsumsi masyarakat Indonesia berubah dari makanan tradisional menjadi makanan modern dan perubahan gaya hidup yang cenderung lebih memiliki sesuatu yang sifatnya praktis, seperti halnya mengkonsumsi makanan siap saji. Peluang inilah yang dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis untuk ikut terjun ke dalam bisnis kuliner dengan berlomba-lomba dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Dengan bisnis kuliner menjadi semakin ketat yang menyebabkan semakin banyak pula pilihan bagi konsumen dalam produk yang dapat memuaskan kebutuhannya. Baik, selanjutnya ada landasan teori. Landasan teori ini dibagi menjadi 6, yaitu mendefinisi manajemen menurut Handoko pada tahun 2019, mendefinisikan manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini mengandung arti bahwa para manajer mencapai tujuannya organisasi melalui peraturan orang-orang lain seperti untuk melaksanakan berbagai tugas yang mungkin diperlukan atau berarti dengan tidak melakukan tugas-tugas itu sendiri. Yang kedua, ada menurut Malau 2019, pemasaran atau marketing merupakan kegiatan transaksi pertukaran nilai yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Misalnya pertukaran produk yang dimiliki oleh perusahaan terhadap uang yang dimiliki oleh pelanggan. Menurut Maula tahun 2018, produk adalah suatu barang nyata yang dapat terlihat atau berwujud dan bahkan dapat dipegang dan dirancang untuk memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen. Yang ketiga ada menurut Maulu tahun 2018. Produk adalah suatu barang nyata yang dapat terlihat atau terwujud dan bahkan dapat dipegang dan dirancang untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen. Dan menurut Vice 2019, lokasi adalah struktur fisik dari sebuah usaha yang merupakan komponen utama yang terlihat dalam membentuk kesan sebuah usaha yang dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan penempatan usahanya atau kegiatan yang menyediakan saluran pelayanan yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang kelima, itu ada menurut Alma tahun 2019. Harga bersebagian nilai suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Harga memiliki dua peran utama dalam proses pengembalian keputusan para pembeli, yaitu peranan alokasi dan peranan informasi. Dan yang terakhir yaitu menurut Vina tahun 2019 mendefinisikan kepuasan konsumen adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan, keinginan, dan harapan konsumen terhadap sebuah produk dan jasa. Konsumen yang puas mengkonsumsi produk tersebut terus-menerus mendorong konsumen untuk loyal terhadap suatu produk dan jasa tersebut dengan senang hati mempromosikan produk dan jasa tersebut dari mulut ke mulut. Publikasi penelitian sebelumnya. 1. Penelitian pertama dilakukan oleh Hamdun dan Romadani 2020 dengan judul penelitian pengaruh produk, harga, dan promosi terhadap kepuasan konsumen pada toko roti Fatimah Bakery di Situbondo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh produk terhadap kepuasan konsumen yang dilakukan pada toko roti Fatimah Bakery di Situbondo. Metode analisis yang digunakan adalah kuantitatif statistik. Adapun analisis data yang dipakai yaitu analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa produk berpengaruh secara positif terhadap kepuasan konsumen pada toko roti Fatimah Bakery di Situbondo. 2. Penelitian kedua dilakukan oleh Situming 2020 berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan Harga dan Lokasi terhadap Kepuasan Konsumen pada Rumah Makan Istana Hot Plate Medan.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan harga dan lokasi terhadap kepuasan konsumen. Populasi penelitian ini adalah para pembeli rumah makan Istana Hot Plate Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan signifikan terhadap kepuasan konsumen rumah makan Istana Hot Plate Medan. Harga berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen rumah makan Istana Hot Plate Medan. Lokasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. Kerangka pemikiran penelitian pengaruh produk, lokasi, dan harga terhadap kepuasan konsumen pada Wayan Coconut Juice Bar di Ubud. Isu dan fenomena. Kajian teoritas. 1. Produk Atmaja dan Adiwinata 2019. 2. Lokasi Kuswati Ningsih 2019. 3. Harga Kotler 2019. 4. Kepuasan konsumen Tejipono 2019. Kajian empiris. 1. Hamidun dan Romadani 2020. 2. Evita Rasdiana 2020. 3. Ovela dan Agustian 2019. 4. Saputra 2020. 5. Situming 2019. Rumusan masalah, hipotesis, data dan analisis data, hasil analisis data, simpulan, dan saran. Kerangka konsep penelitian pengaruh produk, lokasi, dan harga terhadap kepuasan konsumen pada Wayan Coconut Juice Bar di Ubud, di mana X1 yaitu produk dipengaruhi oleh 3 indikator yaitu penampilan, selera, dan rasa. X2 yaitu lokasi dipengaruhi oleh 3 indikator yaitu lokasi strategis, lokasi mudah diakses, dan tempat parkir. X3 yaitu harga yang dipengaruhi oleh 4 indikator yaitu keterjangkauan harga, kesesuaian harga dengan kualitas jasa, daya saing harga, dan kesesuaian harga dengan manfaat. Selanjutnya, Y yaitu kepuasan konsumen dipengaruhi oleh 3 indikator yaitu kesesuaian harapan, minat beli berkunjung kembali, dan kesetiaan merekomendasikan. Selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis dari penelitian ini adalah pertama, produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen Wayan Coconut Juice Bar di Ubud. Kedua, lokasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen Wayan Coconut Juice Bar di Ubud. Ketiga, harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen Wayan Coconut Juice Bar di Ubud. Keempat, secara simultan produk, lokasi, dan harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen Wayan Coconut Juice Bar di Ubud. Selanjutnya, metodologi penelitian. Tempat dan objek penelitian. Penelitian ini dilakukan di Wayan Coconut Juice Bar di Ubud yang beralamatkan di Jalan Penestanan Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali. Dari penelitian ini adalah produk, lokasi, dan harga terhadap kepuasan konsumen. Populasi dan sampel. Populasi menurut Sugiono. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitiannya untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen yang berkunjung ke Wayan Coconut Juice Bar pada tahun 2019 yang sejumlahnya sebanyak 20.343 orang konsumen. Menurut Sugiono, sampel adalah bagian dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi dan harus bersifat representatif atau mewakili. Sampel ini yang akan diselidiki dan dari sampel itu kita dapat mengambil kesimpulan untuk seluruh populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin dengan margin of error sebesar 10% atau 0,1 sehingga diperoleh 100 sampel. Selanjutnya ada jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama ada data kuantitatif, yang kedua ada data kualitatif, yang ketiga ada data primer, yang keempat ada data sekunder. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang
pergunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama ada observasi. Menurut Sugiono 2018, observasi adalah proses untuk memperoleh data dari tangan pertama dengan mengamati orang dan tempat pada saat melaksanakan penelitian, yakni mengamati secara langsung pada Wayan Kokonicis Bar di Ubud. Yang kedua ada wawancara. Menurut Sugiono 2018, wawancara adalah teknik pengumpulan data di mana pewawancara atau peneliti yang memberi tugas melakukan pengumpulan data. Dalam mengumpulkan data, mengajukan suatu pertanyaan kepada yang diwawancarai seperti wawancara dengan owner, pegawai, dan konsumen Wayan Kokonicis Bar di Ubud. Selanjutnya ada analisis data dan pembahasan. Deskripsi data. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui persepsi responden mengenai produk, lokasi, dan harga terhadap kepuasan konsumen pada Wayan Kokonicis Bar di Ubud. Maka dilakukan penelitian dengan cara menyebarkan kuesioner yang secara umum berisi persepsi responden terhadap produk, lokasi, dan harga terhadap kepuasan konsumen pada Wayan Kokonicis Bar di Ubud. Model kuesioner yang disebarkan menggunakan metode skala Likert 1-5. Kuesioner yang diberikan dan disebarkan. Pembahasan berdasarkan analisis penelitian yang dilakukan, maka dapat dibuat pembahasan sebagai berikut ini. Yang pertama, pengaruh produk atau X1 terhadap kepuasan konsumen atau Y pada Wayan Kokonicis Bar di Ubud. Pengaruh produk atau X1 dapat dijelaskan bahwa dihitung 2.887 lebih besar dari 1.185 dengan tingkat signifikan 0,40 lebih kecil dari 0,05 sehingga H ditolak dan H1 diterima, yang berarti bahwa variabel produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Koefisien regressi B1 atau variabel konsumen sebesar 0,239 menunjukkan bahwa produk dapat berpengaruh terhadap kepuasan konsumen pada Wayan Kokonicis Bar di Ubud. Yang kedua, pengaruh lokasi atau X2 terhadap kepuasan konsumen atau Y pada Wayan Kokonicis Bar di Ubud. Pengaruh lokasi atau X2 dapat dijelaskan bahwa dihitung 2.587.000 lebih besar dari 1.185 dengan tingkat signifikansi 0,011 lebih kecil dari 0,05 sehingga H ditolak dan H2 diterima, yang berarti bahwa variabel lokasi atau X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Koefisien regressi B2 atau variabel harga sebesar 0,296 menunjukkan bahwa harga dapat berpengaruh terhadap kepuasan konsumen pada Wayan Kokonicis Bar di Ubud. Yang ketiga ada pengaruh harga atau X3 terhadap kepuasan konsumen atau Y pada Wayan Kokonicis Bar di Ubud. Pengaruh harga atau X3 dapat dijelaskan bahwa dihitung 2.338.000 lebih besar dari 1.185 dengan tingkat signifikansi 0,021 lebih kecil dari 0,05 sehingga H ditolak dan H3 diterima, yang berarti bahwa variabel harga atau X3 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Koefisien regressi B3 atau variabel harga sebesar 0,213 menunjukkan bahwa harga dapat berpengaruh terhadap kepuasan konsumen pada Wayan Kokonicis Bar di Ubud. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mirah. Yang keempat ada pengaruh produk X1, lokasi X2, dan harga X3 terhadap kepuasan konsumen Y pada Wayan Kokonicis Bar di Ubud. Pengaruh produk X1, lokasi X2, dan harga X3 terhadap kepuasan konsumen Y diketahui F hitung 6,63 lebih besar dari 2,70 dengan nilai signifikansi F adalah 0,001 lebih kecil 0,05, maka HO ditolak. Hal ini berarti bahwa pada taraf A sama dengan 15, H sama dengan 5% atau 0,05, variabel produk X1, lokasi X2, dan harga X3 terhadap kepuasan konsumen Y pada Wayan Kokonicis Bar di Ubud, disimpulkan bahwa produk, lokasi, dan harga berpengaruh positif dan signifikansi terhadap kepuasan konsumen pada Wayan Kokonicis Bar di Ubud. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan produk
lokasi, dan harga terhadap kepuasan konsumen pada wayan coconut juice bar di Ubud, maka dapat disimpulkan hasil penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, produk positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen pada wayan coconut juice bar di Ubud. Yang kedua, lokasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen pada wayan coconut juice bar di Ubud. Yang ketiga, harga positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen pada wayan coconut juice bar di Ubud. Yang terakhir, produk, lokasi, dan harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen pada wayan coconut juice bar di Ubud. Mengenai saran, berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat kami berikan sebagai berikut. Bagi wayan coconut juice bar di Ubud, yang pertama mengenai produk. Untuk produk, disarankan kepada pihak manajemen wayan coconut juice bar di Ubud agar memberikan produk yang lebih bervariasi, enak dan menarik. Dengan memberikan produk yang bervariasi, enak dan menarik, selera konsumen semakin meningkat pada wayan coconut juice bar di Ubud. Yang kedua mengenai lokasi. Untuk lokasi disarankan kepada pihak manajemen wayan coconut juice bar di Ubud, mungkin hanya perlu ditambah parkiran yang lebih luas untuk menampung parkir kendaraan yang sedang menunggu antrian, dan memilih lokasi yang lebih strategis agar konsumen lebih mudah mengakses lokasi wayan coconut juice bar di Ubud. Yang ketiga mengenai harga. Untuk harga, disarankan kepada pihak manajemen wayan coconut juice bar di Ubud, sebaiknya tetap memperhatikan harga yang ditetapkan. Harga makanan dan minuman yang terjangkau menjadi salah satu hal yang dapat menarik perhatian konsumen. Wayan coconut juice bar di Ubud harus benar-benar tepat dalam menetapkan harga dengan imbang kualitas makanan dan minuman yang baik. Hal ini dilakukan agar dapat menciptakan kepuasan pada konsumen. Nah, yang terakhir mengenai kepuasan konsumen. Untuk kepuasan konsumen sendiri disarankan kepada pihak manajemen wayan coconut juice bar di Ubud sebaiknya memanfaatkan media sosial membantu memasarkan produk dengan kualitas dan rasa yang dimiliki pada wayan coconut juice bar di Ubud. Memberikan produk baru secara gratis kepada konsumen setia wayan coconut juice bar di Ubud, menentukan lokasi yang strategis untuk konsumen agar lebih mudah diakses, dan menawarkan intensif kepada konsumen yang mampu merekomendasikan wayan coconut juice bar di Ubud. Dan yang terakhir, harus meningkatkan hubungan yang baik dengan konsumen. Baik, sekian yang bisa kelompok kami sampaikan dalam presentasi kali ini. Saya pribadi dan mewakili anggota kelompok semua, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian yang kami lakukan. Kita akan sambung sesi diskusi di video yang lain. Terima kasih teman-teman dan ibu dosen yang telah menonton. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.